Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Oktaviani Kusumo dari 12 IPS 4. Di sini saya akan menganalisis kasus Ibu Guru Supriyani dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Ibu Heni. Jadi, fakta dalam kasus ini yaitu yang pertama, guru honorer Ibu Supriyani dilaporkan atas penganiayaan anak kelas 1 SD dari SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Dan yang kedua, orang tua dari korban atau anak itu adalah anggota kepolisian. Dalam kasus ini yang terlibat ada Ibu Guru Supriyaninya sendiri, kemudian ada orang tua dari korban, ada pihak kepolisian, saksi-saksi, terus ada pengadilan, pengacara, dan Camat Baito Sudarsono Mangidi, yaitu orang yang membantu proses hukum dari Ibu Supriyani yang diduga di mana saat mengantar Ibu Supriyani, mobilnya sempat diserang oleh orang yang tak dikenal. Dalam kasus ini, pelanggaran hukum yang terlibat yaitu ada satu penganiayaan, di mana jika benar Ibu Guru Supriyani melakukan penganiayaan terhadap korban, maka ia akan terkena pasal 351 KUHP. Yang kedua itu ada kekerasan anak, di mana tuduhan yang diajukan oleh orang tua korban adalah penganiayaan anak, dan korban ini usianya masih di bawah umur. Jadi, Ibu Supriyani melakukan kekerasan anak, di mana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan yang ketiga, ada pencemaran nama baik, di mana jika tuduhan yang dilaporkan oleh kedua orang tua korban kepada Ibu Guru Supriyani itu tidak benar, maka kedua orang tua korban dianggap dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik, dan hal ini masuk ke dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Kemudian kasus ini juga menyangkut tentang pelanggaran etik, di mana pelapor dan penyidik itu berasal dari kantor yang sama, yaitu Polsek Baito. Dalam kasus ini, pasal-pasal atau pasal undang-undang yang menyangkut dalam kasus ini yaitu satu, ada pasal KUHP 351 tentang penganiayaan. Yang kedua, ada kekerasan anak, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang ketiga, ada pencemaran nama baik, pasal 310 dan 311 KUHP. Kemudian ada faktor yang menyebabkan terjadinya kasus Ibu Guru Supriyani berdasarkan 3, yaitu individu, sosial, dan budaya. Yang pertama, yang berdasarkan individu, di mana mungkin Ibu Guru Supriyani mengalami tekanan emosional yang tinggi akibat beban kerja, masalah pribadi, atau masalah yang lainnya, sehingga Ibu Guru Supriyani salah mengambil keputusan dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap korban. Kemudian kurangnya kontrol diri, di mana dalam situasi yang memanas mungkin saja Ibu Guru Supriyani kesulitan untuk mengatur emosi dan bertindak di luar batas. Kemudian beberapa individu juga memiliki untuk mengatasi masalahnya dengan tindakan secara fisik. Kemudian berdasarkan faktor sosialnya, di mana jika hubungan guru dan murid itu kurang adanya interaksi atau minimnya interaksi, hal ini dapat memicu terjadinya konflik. Peran orang tua juga sangat penting, di mana orang tua berperan penting dalam mendidik dan mendukung anak sekolah. Tetapi jika orang tua terlalu ikut campur, hal ini akan menimbulkan ketegangan
dari orang tua, murid, dan wali kelas atau ibu gurunya sendiri. Kemudian berdasarkan faktor budaya, di mana ada norma dan nilai dalam masyarakat seperti kekerasan, disiplin, dan pendidikan dapat mempengaruhi cara guru berinteraksi dengan siswanya. Selanjutnya itu ada dampak yang diterima. Dampak yang diterima saya akan menjelaskan dari pihak siswanya, di mana jika kasus ini benar terjadi, siswa akan mengalami trauma psikologis seperti akibat kekerasan fisik yang diterima. Kemudian yang kedua, siswa juga akan merasa ketakutan kepada guru dan saat berada di lingkungan sekolah, siswa akan merasa tidak aman, dirinya tidak aman. Kemudian ada dampak yang dirasakan oleh gurunya sendiri, di mana jika tuduhan ini tidak benar atau jika tuduhan dari orang tua korban ini tidak benar, maka guru akan terkena trauma psikologis juga seperti stres dan depresi. Kemudian yang kedua juga reputasi dari Ibu Guru Supriyani juga akan tercoreng, di mana jika tidak benar kasus ini dinyatakan tentang penganiayaan anak, maka karir dan kehidupan sosialnya juga akan ikut berantakan atau tercoreng atau dikenal tidak baik. Kemudian ada dampak dari masyarakat dan negara. Dari masyarakat sendiri, kepercayaan masyarakat akan menurun terhadap profesi guru. Kemudian masyarakat tidak percaya pada sistem hukum jika sistem hukum yang dilakukan itu berjalan secara tidak adil. Dan dampak pada negaranya itu dari kualitas pendidikan. Dengan munculnya kasus Ibu Guru Supriyani ini berdampak negatif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan di Indonesia, di mana satu, citra negara, jika kasus ini sampai meledak di media sosial, maka dapat merusak citra negara di mata dunia. Kemudian ada sanksi yang dapat diberikan, yaitu menurut saya yaitu pidana penjara, di mana jika benar Ibu Guru Supriyani melakukan penganiayaan pada anak di bawah umur, pelaku atau Ibu Supriyani harus dijerat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian dengan denda, di mana pelaku Ibu Guru Supriyani juga harus dikenakan denda untuk biaya ganti rugi kepada korban. Nah, alasannya mengapa? Yaitu karena hukum yang diberikan haruslah setimpal agar pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan hal serupa juga. Jadi untuk menghindari kasus-kasus seperti ini. Kemudian juga sanksi yang diberikan juga harus memulihkan kondisi korban baik secara fisik dan secara mental. Kemudian solusi pencegahannya untuk masa depan yaitu satu, pengembangan karakter, di mana pelatihan berkelanjut untuk guru dalam aspek pengendalian diri dan komunikasi agar mendapatkan perannya secara maksimal. Kemudian yang kedua, ada peningkatan komunikasi, di mana guru perlu berkomunikasi yang baik dengan murid, orang tua murid, dan sekolah. Ada solusi pencegahan juga untuk guru, perlindungan hukum guru, di mana guru perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tidak mudah dituduh melakukan pelanggaran seperti kasus Ibu Guru Supriyani ini. Dalam kasus Ibu Guru Supriyani ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu
ada sila yang kedua, Pancasila yang kedua, di mana yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai yang paling relevan dalam kasus ini. Hal ini dikarenakan kasus ini menyangkut hak asasi manusia baik dari sisi guru maupun dari korban atau siswa. Selain itu, berkaitan juga dengan sila kelima, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kasus ini menyoroti pentingnya keadilan dalam proses hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Segitu tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.